Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Rema pada malam hari ini dengan tema Hidup sebagai Keluarga Allah yang didasari dari 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara sekalian, ada dua istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini untuk menyebutkan orang-orang percaya. Yang pertama, Paulus memakai istilah keluarga Allah, dan yang kedua, Paulus memakai kata jemaat atau jemaat Allah yang hidup. Kata yang pertama, kata keluarga, dalam bahasa aslinya memakai kata oikos yang menunjuk pada artinya rumah. Dipakai dalam pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang ke-12 lebih menunjuk kepada penghuni rumah, yang artinya rumah tangga atau keluarga, atau lebih menunjuk pada orang-orang yang ada tinggal bersama di dalamnya. Jadi arti keluarga Allah artinya adalah kumpulan orang-orang yang ada di satu tempat yang percaya atau beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Kata kedua adalah kata jemaat yang dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Eks itu keluar, eklesia dari kata kaleo. Eklesia artinya yang dipanggil keluar dari dunia dan dosa, yang membentuk satu perhimpunan yang menyembah kepada Allah. Jadi eklesia bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, tetapi orang-orang di dalamnya. Saudara sekalian, di dalam bagian ini, selain Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius yang sedang dilorong oleh ajaran-ajaran sesat pada waktu itu, Paulus juga memberikan nasihat agar jemaat tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah yang harus mampu menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Paulus ingin agar jemaat tidak lari atau tidak meninggalkan basic persekutuan orang-orang percaya, saudara sekalian, yaitu persekutuan sesama anggota, seorang-orang seiman, persekutuan orang kudus, atau sebagai keluarga Allah. Karena jemaat sebagai keluarga Allah adalah penopang kehidupan orang-orang beriman. Kita bisa kuat, kita dapat tetap bersemangat, tetap berkobar-kobar tatkala kita berada dalam satu komunitas persekutuan sesama orang-orang percaya. Ingat proses api unggun, saudara sekalian, selalu membara tatkala dalam kesatuan, tetapi mudah padam tatkala dipisahkan atau terlepas dari himpunan bara api. Jika jemaat benar-benar hidup sebagai keluarga Allah, maka akan tercipta satu kehidupan yang indah dalam kehidupan persekutuan, karena adanya saling mengasihi, saling menopang, saling membantu, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah yang akan membuat kita kuat dan bertahan menghadapi kesulitan hidup ini. Kita juga akan menjadi saksi Tuhan tatkala kita mampu menjalankan kehidupan seperti ini. Oleh sebab itu, sebagai anggota keluarga Allah, kita diingatkan untuk tidak meninggalkan persekutuan orang percaya. Karena meninggalkan persekutuan yang sehat berarti kita akan mengalami kerugian tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Hal yang kedua, dalam bagian ini juga menekankan bahwa jemaat adalah dasar kebenaran. Ini bukan berarti ukuran kebenaran terletak pada jemaat, karena tolok ukur kebenaran itu pada Kristus itu sendiri, yang dikatakan oleh Paulus juga dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar
lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Lalu apa maksud perkataan Paulus yang mengatakan jemaat adalah dasar kebenaran? Paulus hendak mengingatkan kita selaku bagian anggota keluarga Allah, saudara sekalian, kita harus selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi kebenaran dalam Kristus dan menyatakannya melalui kehidupan sehari-hari agar dunia dapat melihat dan dapat merasakan terang Injil yang sesungguhnya. Di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat 19 dan 20 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Biarlah kita senantiasa terus berada di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran. Tuhan yang boleh menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat pada malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi tiang penopang dalam kehidupan sesama orang percaya. Karena kami pun mendapatkan kekuatan tatkala kami berada dalam persekutuan dengan teman-teman seiman, dengan teman dan saudara-saudara seiman sebagai anggota keluarga Allah. Dan biarlah kami tetap boleh bertumbuh bersama, kami boleh menjaga akan iman kami boleh memiliki dasar hidup yang benar, dan kami mampu mengaplikasikan hidup yang benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkati pertumbuhan iman kami, berkati Tuhan kehidupan kami pribadi atas pribadi, baik kehidupan kami selaku jemaat maupun simpatisan, agar kami senantiasa mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami tahu banyak di antara kami mengalami kesulitan, persoalan, pergumulan yang luar biasa. Tetapi biarlah kami tetap berpegang penuh kepada kemurahan Tuhan, dan kami mampu menjadi berkat satu dengan yang lain. Bapa di surga, berkati juga anggota jemaat dan simpatisan yang terkena virus COVID, yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri, atau mereka dalam pergumulan karena kesehatan tubuh mereka yang berat yang mereka alami. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Berkati pemerintah kami dalam menangani masalah COVID ini, Tuhan yang boleh memberikan hikmat bijaksana. Demikian juga Tuhan dalam masa pandemi, Tuhan begitu banyak persoalan negara kami, biarlah Tuhan yang boleh tolong. Dan khususnya untuk bencana alam, banjir, tanah longsor, di mana-mana yang membuat juga banyak rakyat yang menderita, Tuhan biarlah Engkau yang boleh menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang boleh menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.